Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Ahmad Fathaila di channel NLP Spiritual Motivasi. Dan pada kali ini saya akan membahas bagaimanakah cara untuk mengatasi pikiran negatif yang sering muncul dalam benak kita. Begitu. Simak terus. Oke, kita bahas sebenarnya apa yang akan saya sampaikan ini dulu sudah sering saya sampaikan ya, tentang submodalitas atau editing submodalitas. Tepatnya bagaimana cara kita mengotak-atik pikiran kita dengan cara mengedit gambar-gambar yang muncul dalam pikiran kita. Nah, dalam hal pikiran negatif sebetulnya itu urusannya sama ya. Di saat Anda tiba-tiba berpikir sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak enak. Contohnya begini, Anda tiba-tiba kepikiran anak Anda sedang sakit, kemudian Anda tiba-tiba berpikir anak Anda meninggal, padahal itu belum tentu terjadi. Maka ketika Anda terhanyut dengan pikiran tersebut, padahal belum terjadi, perasaan Anda ilfil, tidak nyaman, tidak enak, dan ada rasa takut dan sebagainya. Begitu kan? Nah, itu adalah pikiran negatif yang sering kita alami begitu. Nah, solusinya bagaimana? Cara mengatasinya bagaimana? Cukup mudah ya. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan, yakni dengan teknik editing submodalitas. Yakni tinggal mengedit gambar yang muncul itu atau bayangan yang muncul itu. Begini, pada dasarnya setiap kita berpikir itu ya selalu memunculkan gambar-gambar dalam pikiran kita. Nah, gambar-gambar itulah yang kita rubah-rubah ya. Selain gambar juga muncul suara misalkan, atau muncul sensasi rasa di tubuh kita. Nah, terutama yang berupa gambar ini mudah banget untuk mengeditnya atau mengubah-ubahnya. Caranya adalah misalkan kalau gambar yang muncul itu berwarna, Anda tinggal mengubahnya menjadi hitam putih. Kalau misalkan gambar yang muncul itu kesannya deket banget, bahkan seolah Anda masuk di dalamnya, maka Anda tinggal menjauhkannya beberapa meter. Ya, istilahnya itu dissociate atau keluar dari gambar itu, kemudian menjauhkannya sejauh mungkin ya, bahkan sampai ukurannya kecil banget sampai tidak kelihatan. Begitu. Atau misalkan kalau gambarnya itu bergerak, maka Anda tinggal membuatnya freeze, diam. Ya, tidak bergerak sama sekali begitu. Atau Anda bisa mengkombin semuanya. Ya, misalkan Anda buat gambarnya itu diem, Anda buat hitam putih, kemudian Anda jauhkan begitu. Nah, itu adalah cara untuk mengedit mental kita atau bayangan-bayangan yang muncul dalam mental kita itu. Nah, apa dampaknya kalau kita bisa melakukan itu? Dampaknya adalah kita juga bisa mengontrol perasaan. Kita bisa mengendalikan perasaan. Nah, di sini uniknya. Perasaan manusia itu sesungguhnya dipicu dari bayangan-bayangan mental atau dari suara-suara yang muncul dalam pikiran kita. Ketika kita mengedit atau mengubah-ubah bayangan mental, gambar-gambar yang muncul dalam pikiran, atau mengubah suara-suara yang muncul dalam pikiran, itu sesungguhnya secara otomatis juga mengubah perasaan kita, mood kita seperti itu. Nah, simpel dan mudah, Pak. Nah, sebenarnya cara ini sangat simpel banget ya. Nah, tinggal melakukan saja. Misalkan tadi itu yang saya sampaikan di awal, misalkan Anda tiba-tiba kepikiran sesuatu yang tidak mengenakkan, sesuatu yang tidak terjadi padahal ya, tiba-tiba Anda kepikiran sesuatu yang sesungguhnya itu nggak terjadi, tapi nggak tahu kenapa pikiran Anda tiba-tiba memunculkannya. Nah, hal semacam itu nggak tahu ya, saya juga nggak tahu kenapa manusia cenderung untuk memikirkan hal-hal yang negatif seperti itu, atau memang bawaannya manusia ya seperti itu ya mungkin. Nah, tapi kita juga dibekali oleh Tuhan, yaitu bisa mengotak-atik pikiran kita. Nah, kebetulan di NLP ini banyak banget teknik untuk mengotak-atik pikiran, namanya editing submodalitas. Nah, tadi yang saya sampaikan itu salah satu teknik untuk mengedit submodalitas ya. Jadi secara prinsipnya tadi itu, kalau gambarnya itu bergerak, Anda buat diam. Kalau gambarnya berwarna, Anda buat hitam putih. Kalau gambarnya itu dekat banget, seolah Anda masuk di dalamnya, associate, maka Anda tinggal dissociate atau melepaskan diri dari gambar itu dan menjauhkannya sejauh mungkin, atau membuatnya kecil banget seperti itu. Nanti
Jika Anda bisa melakukannya dengan tepat, maka perasaan Anda pun pasti ikut berubah seperti itu. Berubahnya kapan? Ya saat itu juga, secara otomatis gitu. Memang di tahap awal mungkin latihannya agak susah, ya, butuh konsentrasi juga. Tetapi kalau sudah terbiasa ya mudah-mudah saja, bahkan tanpa mata terpejam, tanpa melakukan self hypnosis. Begitu. Artinya apa? Di saat Anda tiba-tiba muncul pikiran negatif, terbayang hal-hal yang tidak diinginkan, maka langsung Anda konsentrasi fokus pada gambar tersebut atau pada bayangan tersebut. Kemudian buatlah freeze gambarnya itu. Jika bergerak, buatlah freeze atau diem. Kalau gambarnya itu berupa berwarna, misalkan, langsung Anda usahakan buatlah hitam putih. Seketika itu. Ini mirip banget dengan Anda mengoperasikan televisi berwarna. Anda kan bisa bebas mengontrolnya menjadi hitam putih atau bebas menyetel suaranya semakin rendah, volumenya semakin rendah, semakin nggak terdengar, kemudian mengubahnya lebih cerah atau lebih redup, kan bisa. Sama dalam pikiran kita itu banyak film-film dan itu menentukan bagaimana kualitas emosi kita, feel kita. Apabila kita bisa mengubah film-film dalam kepala kita, kita juga bisa mengubah feel kita. Dampaknya apa kalau kita bisa mengubah feel? Dampaknya adalah tindakan kita atau respon kita juga akan lebih baik, begitu. Anda bayangkan jika Anda tidak bisa mengubah film dalam kepala Anda berpikir ketakutan terus, Anda berpikir sesuatu yang negatif, jelek, akhirnya Anda cemas, takut, stres, dan lain sebagainya, sehingga respon Anda, tindakan Anda juga tidak baik, ya kan? Nah, tetapi jika Anda bisa mengubah bayangan-bayangan mental Anda, termasuk suara-suara yang muncul dalam pikiran Anda, sehingga dampaknya Anda menjadi lebih baik, lebih feel good, maka tindakan Anda, respon Anda juga pasti lebih baik, begitu. Nah, ini sesungguhnya adalah rahasia ilmu NLP atau Neuro Linguistic Programming ini. Dengan cara mengedit-edit pikiran, dengan cara kita mengedit-edit bayangan mental ataupun suara-suara dalam pikiran kita, maka itu sesungguhnya adalah cara yang tepat untuk mengotak-atik perasaan kita atau mengendalikan perasaan kita sendiri, seperti itu. Nah, saya rasa cukup jelas ya. Kalau Anda kurang jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar, begitu. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga bunyikan loncengnya jika hal ini bermanfaat untuk Anda. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.